Akhirnya episode 64 Attack on Titan sudah rilis. Lalu apakah yang terjadi pada Reiner setelah bertemu dengan Eren di ruang bawah tanah? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 64 ini berjudul Sensen Fukoku, yang artinya deklarasi perang. Maksud dari judulnya tersebut adalah cara Willy Tybur yang akan mendeklarasikan perang terhadap Pulau Paradis. Scene dibuka di masa flashback ketika Bertolt sekali lagi berbicara tentang Pak Tua tersebut. Menurut Reiner itu tidak penting, menurut Annie paman itu pasti ingin dimaafkan. Dan menurut Bertolt, paman tersebut pasti ingin seseorang menghukumnya. Dan karena tidak ada yang melakukannya, ia bunuh diri. Dan ketika pernyataan Bertolt tersebut, seketika scene-nya nyambung ketika Reiner bertemu Eren. Jadi apakah maksud Bertolt paman tersebut sama seperti Reiner sekarang, yang dirinya ingin seseorang menghukumnya, dan itulah tugas Eren nantinya. Siapa yang tahu? Eren berkata, sudah 4 tahun ya, Reiner. Dan Reiner yang masih shock, masih tidak percaya kenapa Eren berada di sana. Dan tentu saja Falco yang masih polos belum tahu apa-apa tentang Eren yang dipanggil Mr. Kruger. Di sisi lain, Willy Tybur ngaca di depan cermin. Sepertinya ia harap-harap cemas dengan pidatonya nanti, karena ia juga sepertinya takut dengan apa yang ia bicarakan nanti. Karena sebelumnya ia juga gemetar tentang kebenaran yang akan ia ungkapkan. Lalu di sana Kiyomi yang berasal dari keluarga Azumabito, negara Hizuru. Di sana Kiyomi memberi semangat dan menghormati keluarga Tybur seperti orang-orang lainnya dan mendoakan agar ia selamat menjalankan tugasnya. Balik ke scene Eren bertemu Reiner. Di sini Eren menjelaskan bahwa ruang bawah tanah tersebut berada tepat di bawah bangunan belakang panggung tepat pidato Willy Tybur nanti. Dan bangunan tersebut berisikan penduduk kota Liberio yang tinggal di sana. Sambil menuju ke atas, Falco sadar tangan Eren terluka. Dan Eren berbohong kalau itu hanyalah luka goresan. Reiner yang sudah mendengarkan penjelasan Eren dan mengetahui Eren terluka pada tangannya, yang artinya Reiner tahu Eren bakal berubah kapanpun ia mau. Ia terpaksa menuruti apapun kemauan Eren dan duduklah ia di sana. Falco juga demikian, dilarang pergi dari sana, berpindah ke tempat lain. Ibunya Reiner yaitu Karina bertemu dengan ayahnya Annie yaitu Mr. Leonhard. Dan dari informasi yang ada, Mr. Hoover alias bapaknya Bertolt sudah meninggal akibat sakit. Dan Mr. Leonhard percaya kalau Annie, anaknya bakal pulang sesuai janji yang ia buat. Oke lanjut, terlihat suasana panggung sudah meriah. Ada Magat yang mengawasi. Ada Jenderal Calvi yang sebelumnya kalian kira Hitler juga ikut. Para menteri dari seluruh negara, dan tentu saja para wartawan yang siap merekam aksi bersejarah ini. Semuanya tampak senang, seperti berada di tengah-tengah orang penting, kecuali Seke, entah kenapa ia murung. Kita lanjut ke scene Eren dan Reiner. Reiner bertanya kenapa Eren kesini. Jawaban Eren sangat simpel, sama sepertimu Reiner. Loh, maksudnya? Ya, kalian flashback lagi. Bagaimana cara Reiner dan apa tujuannya sejak pertama kali datang ke Paradis? Tentu saja merusak dan membuat tragedi kan? Mungkin itulah yang akan dilakukan Eren ke depannya di Marley ini. Dan pidato pun dimulai. Willy Tybur akan mengisahkan sejarah terlebih dahulu. 100 tahun yang lalu, Kekaisaran Eldia menguasai dunia sesuai dengan catatan sejarah yang ada. Sejak kemunculan leluhur mereka, Ymir, hingga sekarang, sudah tak terhitung berapa banyak korban yang berjatuhan sejak Kekaisaran Eldia menguasai dunia. Bisa dibilang ini adalah sejarah paling kelam dalam sejarah umat manusia di Attack on Titan. Dan ketika Kekaisaran Eldia sudah tidak punya musuh lagi, alias semua negara, termaksud Marley, Hizuru, Timur Tengah, semuanya tunduk pada Eldia, mereka malah perang sesama rasnya. Ya, 4 pewaris Titan melawan 4 pewaris Titan. Raja cuma nonton doang. Oh iya, ini namanya pertunjukan dan ini ilustrasi ya. Tidak nyata, sebagian diperankan melalui orang di balik layar. Atau biasa kalian kenal sebagai wayang. Jadi semua yang ada di sana cuma contoh saja ya.
Kalau ada yang bertanya kenapa ia mengenakan tutup mata, ya itu cuma contoh saja. Oke, lanjut. Ketika perang sesama ras tersebut, muncullah seorang pemuda dari Marley, itulah Helos, yang sampai saat ini patungnya masih berdiri kokoh sebagai bukti bahwa Marley dikatakan sebagai negara pahlawan. Helos ini memanipulasi pewaris Titan agar saling bunuh dan bekerja sama dengan keluarga Tiber dan menundukkan sang raja yang berkuasa atas kekaisaran Eldia saat itu. Tepuk tangan, warga senang. Tapi jangan senang dulu, raja tersebut yang berhasil dikalahkan tidak mati dan malah mundur ke pulau yang saat ini kita sebut sebagai Pulau Paradis, yang memiliki kekuatan jutaan Titan yang tersimpan di pulau tersebut. Dan saat ini dunia masih aman karena sebuah kebetulan saja. Dan sampai saat ini sejarah kelam tersebut menjadi saksi nyata bahwa ancaman itu masih ada. Untuk itulah Marley mengirim 4 pejuang untuk menghentikan ancaman tersebut. Dan warga pun kembali hening lagi. Eren yang mendengarnya bertanya pada Rainer, "Jadi itu alasanmu menyerang Pulau Paradis? Karena ingin menjadi pahlawan dunia?" Di tempat lain, seorang prajurit Marley memanggil Porco dan Pig, dan mereka akan dibawa kepada Komandan Magat. Tapi Pig merasa pernah melihat orang ini. Saat itu Pig bertemu dengan tim Panzer. Apa itu? Nah, itu adalah tim yang bekerja di punggung Kartitan milik Pig. Mereka sudah ada sejak perang melawan Aliansi Timur. Lanjut, salah satu anak di sana dipeluk oleh Pig, yang membuat temannya geram dan mungkin termaksud kamu. Ya, kamu. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dan sampailah ke sebuah rumah, tapi tidak ada Komandan Magat. Dan ternyata Pig dan Porco dijebak di dalam gua, yang membuat mereka tak bisa berubah menjadi Titan ataupun menyelamatkan diri. Lanjut lagi di scene Eren. Entah sudah berapa lama mereka ngobrol, Falco baru sadar bahwa ia sudah ditipu oleh Eren. Ia menyadari bahwa teman lama yang ia maksud adalah teman lama 5 tahun yang lalu. Dan tentu saja kata teman sini memang cocok. Tapi saat di Paradis, pidato Willy pun dilanjutkan setelah minum air putih, buat keringin tenggorokan. Ia menjelaskan bahwa ia akan menceritakan kebenaran dari 100 tahun yang lalu, kisah yang sebenarnya. Jadi pidato sebelumnya adalah sejarah yang palsu. Kebenaran ini berasal dari ingatan pewaris Warhammer Titan dan akan ia ungkapkan saat ini juga. Dan faktanya bukan Helos ataupun keluarga Tiber yang menyelamatkan dunia, tapi sang raja lah yang menyelamatkan dunia ini. 100 tahun yang lalu, Raja Fritz merasa kasihan dengan Marley yang selalu ditindas oleh Eldia dan mulai gerah melihat pertikaian sesama rasnya. Saat itulah, setelah ia mewarisi kekuatan Founding Titan, ia bekerja sama dengan keluarga Tiber pewaris dari Warhammer Titan dan mengatur dan menciptakan pahlawan palsu atau halu, yaitu Helos. Ya, Helos itu tidak nyata, alias dongeng Marley saja. Setelah kekaisaran Eldia runtuh dan berada di tangan Marley, ia pergi ke Pulau Paradis bersama sebagian rakyatnya dan mengunci diri di sana. Ia berpesan jangan ganggu kedamaianku, jika iya maka puluhan juta Titan akan mengguncang dunia ini. Tapi bohong, sebenarnya Raja Fritz menggunakan itu sebagai ancaman. Sebagai buktinya, ia mengharapkan perdamaian tetap ada dengan menanamkan ideologi raja kepada keturunannya. Hingga sampai ke keturunan Frida. Ya, Frida sendiri masih mewarisi harapan Raja Fritz untuk perdamaian dan tidak akan pernah mengguncang dunia ini selama 100 tahun lamanya. Dan dipertegas, Karl Fritz, Raja Tembok pertama, adalah orang yang menyelamatkan dunia ini. Tapi jika suatu hari Paradis diserang oleh Marley, Raja menerimanya. Karena ia sadar leluhurnya memiliki dosa yang sangat banyak dan sejarah kelam yang sangat panjang. Tapi sampai hari itu tiba, berikanlah sedikit kedamaian yang ia ciptakan di dalam tembok. Itu jugalah seucap kata yang dimimpikan Uri ketika berbicara dengan Kenny saat itu. Dan itulah pesan terakhir dari Raja untuk dunia. Warga pun kaget dan shock. Bahkan bertanya-tanya, lalu kenapa kita membenci Pulau Paradis jika sebenarnya Raja adalah penyelamat dunia?
Gabi juga kaget, apakah kebencian ini akan berubah? Di sini Willy mewakili keluarga Tabor dan mengaku sebagai syarat perdamaian ia menjual Eldia kepada Marley sehingga penindasan yang dilakukan Marley kepada Eldia sampai hari ini masih ada. Itu semua untuk apa? Ya, untuk menebus dosa-dosa leluhur mereka yang dimana generasi sekarang tidak tahu apa-apa tentang kebenarannya. Pantaslah ia berkata bahwa keluarga Tabor adalah keluarga terendah dan rendahan yang pernah ada. Willy pun berbalik melihat keluarganya yang berdiri di sana dan sebagai bukti bahwa ia menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Ia pun melanjutkan sejarahnya. Karl Fritz pun menciptakan tembok sebagai perisai dan tombak untuk menjaga perdamaian. Tapi beberapa tahun sebelumnya ada seseorang yang sudah mengkudeta raja dan merebut paksa kekuatan Founding Titan dari sang raja. Siapakah yang dimaksud? Tentu saja itu adalah ulah Grisha Yeager yang merebut Founding Titan. Lalu diberikan kepada anaknya Eren Yeager yang saat ini berada di kota Liberio. Lalu pihak militer Marley pun menyadari sesuatu. Para prajurit hilang yaitu Reiner, Pieck, dan Porco dan mulai mencari keberadaan mereka. Di sini juga terlihat kaki Eren mulai tumbuh kembali. Artinya sebelumnya ia menahan proses pemulihannya. Lalu Falco mengingat surat yang ia kirimkan. Surat apakah itu? Ya, itu untuk teman-teman Eren yang juga datang ke sini. Untuk hal tersebut nanti kita bahas terpisah ya. Lanjut, dari penjelasan Willy Tabor, Eren Yeager yang bukan keturunan dari Karl Fritz atau keturunan raja, bisa kapan saja mengaktifkan kekuatan Founding Titannya. Dan itulah ancaman dunia yang sedang mereka hadapi dan Willy takutkan. Eren yang mendengarkan tentu saja ia menyadari ialah orang jahatnya. Tapi menurut Eren mereka justrulah orang jahatnya. Ia mengingat hari di mana temboknya hancur. Ratusan, tidak, ribuan orang mati. Ibunya dimakan oleh Titan. Kenapa ibunya dimakan? Itu karena temboknya dihancurkan. Kenapa temboknya hancur? Untuk membuat keributan dan menyusup ke dalam dan mengawasi pergerakan Raja Tembok. Nah, jika ingin menyelamatkan dunia, ya mau bagaimana lagi? Tidak salah kan? Reiner malah mengingat perkataan Eren saat ia di Paradis. Aku harus berjuang keras agar kalian mati dengan kondisi paling menyakitkan. Aku pasti melakukannya. Sungguh menyeramkan sekali ya perkataan Eren dulu. Dan sekarang Eren malah menepisnya dan berkata lupakan saja. Yap, di sini Eren pura-pura lupa aja karena dulu kebanyakan teriak tanpa praktek yang jelas. Sekarang Eren lebih kalem dengan visi misi yang jelas. Eren juga berkata, aku sama sepertimu. Aku membenci semua orang di balik lautan. Tapi aku juga berbaur dengan musuh dan makan bersama mereka. Kadang ada orang buruk, kadang juga ada orang baik. Semua itu sama saja, tapi menurut Eren ada pembedanya. Bedanya adalah kalian semua yang tinggal di Marley menganggap semua yang ada di Paradis adalah iblis. Ia sadar bahwa Reiner dan yang lainnya didoktrin sampai sekeji itu. Eren paham bahwa selama ini Reiner menderita kan? Tapi disinilah hal tak terduga. Reiner malah berlutut pada Eren bahwa semua prasangka baik Eren itu salah. Ia menjelaskan saat Marcel dimakan, Annie dan Bertolt berniat menghentikan misi. Tapi dirinya sendiri menolak dan tetap melanjutkan misi. Jika saja saat itu tidak lanjut, mungkin ibu Eren tidak akan dimakan. Reiner menyesali dirinya karena ia ingin menjadi pahlawan. Ia mengakui dirinya yang salah dan bertanggung jawab atas kematian ibu Eren. Bahkan Reiner meminta ampun untuk membunuh dirinya saja. Dilanjutkan pada pidato Willy yang mengatakan bahwa saat ini ialah yang paling ingin melihat Eldia punah di dunia ini. Tapi ia juga tidak mau mati karena ia telah terlahir ke dunia ini. Dengan kata-kata penutupnya dan tentu saja kata-kata bijak. Kita terlahir dengan ras dan negara yang berbeda-beda. Tapi di hadapan musuh yang kuat ini kita harus menyatukan kekuatan kita. Artinya semua negara yang diundang ke Marley kecuali Paradis tentunya akan bersatu dan bersiap menghancurkan Paradis.
Ia meminta semuanya yang tak ingin mati bersedia meminjamkan kekuatannya demi masa depan kita semua. Jika kita bersama, semua masalah pasti akan teratasi. Warga pun menangis terharu dan bertepuk tangan. Di sisi lain, akhirnya Eren berdiri dan berusaha mengajak Reiner berdiri, tapi dengan tangannya yang masih terluka. Dan akhirnya pidato Willy ditutup dengan kata, pinjamkan kekuatan kalian untuk melawan iblis di Pulau Paradis. Sebagai utusan Marley, hari ini saya nyatakan deklarasi perang. Reiner pun yang digenggam oleh Eren mulai berkata-kata bahwa mungkin sejak lahir ia sudah seperti ini. Aku akan terus maju sampai aku menghabisi semua musuhku. Dengan mata menyala Eren yang berwarna hijau. Dan ternyata luka pada tangan Eren menandakan listrik perubahan Titan. Reiner yang menyadari ini berusaha melindungi Falco. Dan akhirnya Eren berubah di ruang bawah tanah. Otomatis gedung yang ada di atasnya berisikan orang-orang juga mati terkena dampaknya. Dan dengan wujud Attack Titan, Eren muncul di belakang panggung dan langsung menghancurkan panggungnya dan tentu saja menghabisi Willy Tybur. Dengan teriakan khasnya, Eren menjadi penutup scene pada episode kali ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada episode 64 ini. Jika ada masukan dan tambahan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.